kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya, ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita. Baik lewat media cetak maupun media elektronik yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang, itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa. Umat Islam di mana-mana banyak sedih. Umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah. Umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya. Umat Islam di mana-mana saudara nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam merasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan. Beritanya bukan malam takbiran Allah disucikan, diagungkan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, gak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat Id, saudara. Sholat Id, karena yang sholat Id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut. Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya. Dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor. Cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara. Padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita. Mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut. Kenapa mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara.
Jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara, yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka, didatangi oleh Satpol PP. Ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir. Bahkan, saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu ibu saya ini, saudara, diminta untuk nangis, guling-gulingan di tanah, mereka shot, saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran. Saudara, ibu saya ini disuruh guling-gulingan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui ibu saya ini, saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui ibu saya ini, apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang? Kenapa kau nangis teguring-guring? Apa betul kau dianiaya? Mengejutkannya si ibu bilang, saya sebetulnya nggak nangis teguring-guring. Nah itu kenapa di filmnya begitu? Ya saya dibayar. Bintang film aja dibayar mau guling-gulingan di tanah. Bintang film yang cantik dibayar guling-gulingan di tanah, betul? Ngaku si ibu saya ini, saudara. Dia ngaku saya dibayar, saya disuruh nangis, saya dibayar, saya disuruh guling-gulingan, saudara. Kita rekam itu semua pengakuan, saudara. Dan itu kita bawa ke Kompas, saudara. Kenapa ini kalian melakukan ini? Ada permusuhan apa kalian dengan umat Islam? Kenapa kalian membuat-buat berita yang menyudutkan umat Islam? Mereka nggak bisa jawab, saudara. Nah, ini supaya kita tahu, ini tren kejahatan media, saudara. Nah, tujuannya untuk apa, saudara? Tujuannya untuk menunjukkan tuh, lihat tuh, gara-gara Ramadan, intoleran, orang dagang dilarang-larang. Nah, begitu ini rame, saudara. Bupati Purwakarta mau cari muka. Langsung bikin baliho, saudara. Apa ditulis baliho aja, saudara? Ditulis di situ, saudara, hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, saya tidak fitnah, saudara. Betul kok. MUI-nya turun, kiainya turun, saudara. Ormasnya turun. Rame-rame menurunkan itu baliho, saudara. Terus di televisi, di majalah ditunjukkan foto, ada warung buka. Perempuan-perempuan berjilbab lagi makan di siang hari bulan Ramadan, saudara. Setelah kita datangi, ternyata mereka dibayar. Mereka dibayar. Pokoknya asal buka dibayar. Nggak laku, nggak apa-apa. Dibayar. Ini permainan politik, saudara. Politik licik, politik jahat, politik jorok. Masya Allah. Ini gara-gara di kilometer 57 mengkritikin terus Bupati Purwakarta, Ustadz Suradi nggak diundang lagi ke Purwakarta. Beliau ini sebetulnya ada acara. Kapan ada acara, Ustadz? Malam Ahad ini ada acara di Purwakarta. Tahu-tahu ditelepon sama panitia, Ustadz, maaf Ustadz ya,
Kita dikontak sama pihak bupati, Ustadz nggak boleh ceramah di sini. Kenapa? Ya kata bupati, pokoknya produk-produk 57 nggak usah kemari lah. Masya Allah, kelihatannya kilometer 57 udah dianggap sarang teroris juga kali ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini frame kejahatan media, saudara. Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara, saudara. Masjid dibakar di Tolikara, saudara. Begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya, saudara. Enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah, begitu dicari punya cari ketemu. Ternyata umat Islam di sana dilarang sholat Id, tapi masih tetap menggelar sholat Id dengan izin bupati, izin Kapolres, dan izin dandim setempat, saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat. Udah masjidnya dibakar, masih disalahin, saudara, oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, enggak, mereka enggak cerita, saudara. Bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid, tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan, ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat Id, masih bandel sholat Id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin, saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah, bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik, umat Islamnya yang jahat-jahat. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian, saudara. Saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non-muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima. Masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid. Protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu, diapain itu orang? Nggak jujur. Saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sebetulnya waktu mereka marah, bisa diredam. Kenapa? Karena mereka dibawa ke polisi. Didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita apa yang diberitakan di TV. Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam. Toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat. Saudara, pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras. Saudara, Kapolri bersuara keras. Menko Polhukam
bersuara keras, tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda, lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita ini merasa hina, rendah, merasa kita ini bodoh, merasa kita ini sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya Anda tahu, ini media frame-nya jahat terhadap Islam. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan. Karena di Irian, di Papua waktu itu, media semua nyala-nyalain umat Islam. Akhirnya, saudara, JK selaku wakil presiden ikut memberikan pernyataan menyalahkan umat Islam. Nah, karena dianggap yang bukan Islamnya tidak salah, akhirnya presiden mengundang mereka, saudara, untuk datang ke istana. Kenapa presiden dan wakil presiden melakukan itu? Karena mereka terpengaruh dengan frame yang dibentuk oleh media. Begitu juga di Tanjung Balai, saudara. Nah, kenapa sekarang pemerintah, termasuk JK, lagi-lagi menyalahkan umat Islam, menyalahkan speaker yang ada, saudara. Nah, kenapa itu terjadi? Karena termakan oleh berita media. Karena media memberitakan umat Islam jahat, umat Islam menjarah, umat Islam ingin membunuh, umat Islam membakar vihara. Karena umat Islam diposisikan dalam posisi yang buruk, akhirnya wakil presiden ikut menyalahkan umat Islam tanpa mengetahui akar masalahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sekarang contoh lain. Ini dahsyatnya media, perhatikan baik-baik, saudara. Ada olimpiade. Dipertandingkan salah satu cabang olahraga adalah bulu tangkis. Yang selama ini Indonesia sering menjadi juara, tapi setelah satu dekade ini Indonesia hampir tidak pernah jadi juara lagi, saudara. Nah, kemudian berperanlah media, saudara. Nah, berperanlah media bagaimana memberikan sokongan, dukungan supaya bulu tangkis ini kita bangkit lagi, saudara. Mendorong kanan, dorong kiri, dorong kepala negara, dorong menterinya untuk punya perhatian kepada perbulu tangkisan. Nah, begitu kemarin kita menang di ganda campuran, Tantowi dan Liliana, saudara, menang di Olimpiade, mendapatkan medali emas. Saudara, luar biasa gegap gempitanya disiarkan oleh televisi. Semua televisi, pertandingannya disiarkan langsung, saudara. Itu berhari-hari, saudara, tidak berhenti pemberitaannya. Wah, pahlawan. Oh, inilah pahlawan mengharumkan bangsa, mengharumkan negara, mengharumkan negeri. Luar biasa, berjuta pujian di televisi. Tiap hari, tiap menit di semua televisi, saudara. Nah, akhirnya apa? Sponsor berlomba. Karena ini berita besar, supaya mereka juga masuk televisi, saudara. Mereka berlomba untuk ikut diumumkan di televisi. Apa yang terjadi? Pemerintah memberikan hadiah kepada setiap pemain tersebut 5 miliar. Saudara, enggak sampai di situ, ada perusahaan penerbangan masuk TV juga, saudara. Saya berikan kepada 2 orang tadi untuk saudara punya hak, saudara, naik pesawat terbang mereka kemana saja seumur hidup gratis, saudara. Luar biasa. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak mau kalah lagi, saudara. Negara memberikan pensiun seumur hidup sampai mati setiap bulan buat si pemain bulu tangkis tadi 20 juta rupiah. Pegawai negeri aja nggak ada pensiunnya 20 juta rupiah per bulan, sudah. Loh, pegawai negeri itu kan pahlawan juga semua, yang membangun negara, saudara. Hanya karena sebuah bulu tangkis saja, medali emas dapat kecil. Freeport kita puluhan ton diambil emasnya. Emas kecil kita girang dapat, emas yang gede satu gunung diambil, kita diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada penyakit apa di negeri kita, saudara? Itu Freeport di Papua, itu gunung emas, saudara. Ribuan ton emas dibawa ke Amerika Serikat, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dapat medali emas cuma kecil. Medali emasnya cuma segini, saudara. Kita girang pahlawan dunia.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi di negeri kita. Begitu Tantowi dan Liliana pulang saudara ke Jakarta, disambut di bandara bagaikan pahlawan, dibikin arak-arakan keliling Jakarta, saudara. Inilah pahlawan Indonesia, mengharumkan nama bangsa dan negara. Luar biasa. Saya hanya ingin Anda catat itu kejadian. Sekarang yang kedua, kejadiannya lagi. Seorang pembalap bernama Rio Haryanto, saudara. Luar biasa. Anda tahu? Perusahaan-perusahaan di Indonesia patungan, saudara, menyumbang dana 15 juta euro, saudara. 1 euro hampir sama dengan 1 dolar, kurang lebih 15 ribuan, saudara. Jadi kalau 15 juta euro, itu kalau 1 euronya 10 ribu saja, sudah 150 miliar. 15 juta euro, itu hampir setara dengan 250 miliar, saudara. Diberikan dana 250 miliar, padahal belum menang. Belum, saudara, baru mau ikut. 250 miliar disediakan dana, saudara. Tiap hari disiarkan di televisi. Rio pembalap Indonesia. Rio manusia tercepat Indonesia. Rio pahlawan Indonesia. Luar biasa. Dan beberapa kali kemarin pertandingan internasional, jangankan menang, 10 besar aja enggak, saudara. Tapi ratusan miliar sudah diberikan. Dan saya bisa bayangkan, andai kata besok Rio menang, saudara, dia bisa mendapatkan lebih dahsyat daripada didapatkan oleh pebulu tangkis tadi, saudara. Ini fakta, bukan fitnah, saudara. Kira-kira jelas? Jelas? Nah, sekarang saya mau cerita fakta ketiga, saudara. Ada seorang anak Indonesia asli, pribumi. Umurnya 7 tahun. Ngomongnya masih cadel, saudara. Tapi sudah hafal Quran 30 juz. Dan kalau dia baca Quran 30 juz, saudara, cadelnya nggak ada, saudara. Tapi kalau ngomong nih cadel, saudara. Luar biasa. Negara nggak tahu menau, saudara. Bagaimana cara dia menghafalnya, bagaimana dididiknya. Musa diikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir, saudara. Lawannya anak-anak 10 tahun ke atas. Cuman Musa yang usianya 7 tahun, saudara. Dan Musa berhasil menjadi juara 3 hafal Al-Quran 30 juz sedunia. Itu juara 3 karena lawannya 10 tahun ke atas. Tapi kalau bicara usia 7 tahun, saat ini Musa adalah, saudara, juara pertama dunia di umur 7 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan waktu dia ikut musabaqah, dia pakai baju batik khas Indonesia, saudara. Dia ingin tunjukkan ke dunia, saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa hafal Quran? Saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak mampu menguasai Al-Quran 30 juz? Saudara, 7 tahun. Anda tahu setelah musabaqah tersebut, saudara, seluruh ratusan peserta musabaqah rame-rame nyiumi Musa, saudara. Mereka kagum sampai Presiden Mesir memberikan hadiah penghargaan. Lalu dari Indonesia, mana? Dari pemerintah kita mana? Ada stasiun-stasiun TV yang menyiarkan, cuman TV One, cuman sekali. Cuman cuplikan dikit, maaf, kayak orang ngupil sebentar. Udah, beritanya segitu doang, saudara. Setelah itu nggak lagi diekspos, saudara. Yang ramekan di medsos, saudara. Di medsos kita angkat rame-rame, saudara. Tapi di media-media mainstream, saudara, yang memang sejak awal sudah memberikan frame jelek untuk umat Islam, saudara. Mereka nggak menyiarkan gegap gempita. Makanya presiden nggak tertarik, wakil presiden nggak tertarik, karena nggak ada beritanya di TV, saudara. Kenapa pebulu tangkis baru main bulu tangkis begitu aja dapat 5 miliar, saudara? Bahkan dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Maskapai penerbangan memberikan tiket seumur hidup. Lalu mana untuk Musa? Ada memberikan 5 miliar, ada memberikan tiket untuk seumur hidup, ada memberikan Musa ini, saudara, untuk sekolahnya dijamin beasiswa sampai lulus kuliah nanti. Tidak ada. Insya Allah. Ada apa dengan republik ini, saudara?
pahlawan. Pembalap motor belum menang-menang udah dianggap pahlawan. Ini saudara, Musa mengharumkan nama bangsa. Betul. Mengharumkan nama negara. Betul. Saudara, saat ini seluruh dunia Islam terkagum-kagum. Ulama-ulama di seluruh dunia memuji-muji Indonesia, saudara. Yang dipuji negara kita, yang dipuji bangsa kita. Ada satu anak dari pulau kecil di Bangka sana, dari kampung, saudara, bisa hafal Quran 30 juz dengan lancar dalam usia 7 tahun. Subhanallah. Ini yang mengharumkan nama bangsa. Ini yang mengharumkan nama negara. Ini yang mengharumkan kita semua. Bukan bulu tangkis, bukan balapan, saudara. Tapi ini yang menjadikan Indonesia dikagumi di seluruh dunia Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Insyaallah. Jadi saya hanya ingin memberikan fakta. Yuk sama-sama kita merenung. Yang saya ingin ajak merenung adalah apa sih yang sedang terjadi di negeri kita sebetulnya? Ada apa sih di negeri kita kok begitu? Ada apa sebetulnya? Apa udah rusak betul moral kita? Apa ya kita sebagai bangsa Indonesia nggak bisa bedakan lagi mana sih yang mengharumkan bangsa, mana yang tidak? Baiklah, kalau memang pebulu tangkis dianggap mengharumkan bangsa, diberikan hadiah sedemikian besar, silakan. Kita nggak ngiri, saudara. Baiklah, kalau pebalap mobil, saudara, kalau memang mau dianggap mereka itu sebagai pahlawan, kemudian mau diberikan hadiah besar, silakan. Ya tapi gunakan akal sehat dong. Kalau mereka berhak mendapatkan hadiah begitu besar, Musa, 7 tahun, saudara, menjadi juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara, mestinya harus lebih diberikan dana bantuan dan perhatian kepada yang bersangkutan. Betul. Takbir. Mestinya pemerintah mulai menengok, melirik. Kenapa bisa ada Musa? Oh, ada gurunya. Di mana gurunya? Oh, ada pesantrennya yang mendidik Musa bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun. Kalau begitu, pemerintah mesti melek dong. Lihat itu pesantren-pesantren. Lihat